Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan segenap para alim, para guru, para asatid wal ustadzat, yang saya muliakan juga segenap para pengurus takmir Masjid Nurul Sa'adah, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Yang sangat saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi segenap para jamaah salat subuh di Masjid Nurul Sa'adah, yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia, dan dalam kondisi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjamaah. Ini nikmat yang agung. Di samping nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat hidayah, petunjuk. Kata para ulama, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufik. Kalau hidayah bayan itu ada penjelasan, pengetahuan, namanya hidayatul bayan. Kalau hidayah taufik, di samping diberikan petunjuk, tapi dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa mengerjakan kebaikan itu. Makanya kalau kita melihat dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar ditunjukkan, ihdina, berikanlah kami hidayah ya Allah, petunjuk. Dalam tafsirnya diterangkan bahwa hidayah yang dikehendaki tidak hanya pengetahuan, tapi agar dituntun, diberikan taufik, namanya hidayah taufik. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat amal. Banyak orang mengetahui bahwa salat jamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian, bahkan 27 derajat. Riwayat yang lain 25 derajat. Tapi tidak banyak yang bisa mengamalkannya, bisa mengejar nilai pahala yang begitu agung yang Allah siapkan untuk kita tersebut. Maka kita syukuri, alhamdulillah Allah pilih kita untuk hadir di sini. Semoga diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya itu sangat jauh dari Masjid Nabawi, sangat jauh. Kemudian, tapi yang menarik ini pemuda, walaupun rumahnya paling jauh, tidak pernah ketinggalan berjamaah, sekalipun tidak pernah. Ini pemuda ini, saudara dengan sahabat Abu Darda. Kemudian teman-temannya, sahabat yang lain pada memberi nasihat, masukan. Fulan, Mas, jenengan beli kendaraan lah, belilah kuda atau keledai begitu. Untuk apa? Ya supaya kalau malam hari ke masjid itu tidak khawatir ada nginjak ular atau apa yang berbahaya. Kalau siang hari supaya nggak kepanasan kakimu, supaya tidak kepanasan, nginjak kerikil dan lain sebagainya. Dia mengatakan, saya itu malah kurang suka kalau rumah saya dekat dengan Nabi. Kaget itu Abu Darda, loh, kok begitu jawabannya?
Karena waktu itu yang tidak suka rumahnya dekat dengan Nabi itu orang munafik. Orang munafik, yang orang-orang beriman berlomba-lomba ingin rumahnya dekat dengan rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kok begini jawabannya, agak berat di hatinya, sampai lapor kepada Rasulullah. Sama Nabi dipanggil, mudah dipanggil, kamu yang menyampaikan seperti ini, ya. Mengapa kamu kok begitu? Kata dia, ya Rasulullah, saya itu tidak ingin rumah saya dekat dengan Tuhan bukan karena tidak suka dekat dengan Tuhan. Saya sangat suka untuk dekat dengan Tuhan. Tapi saya juga ingin agar setiap langkah saya ke masjid dan setiap langkah saya pulang dari masjid dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, laka mahtasabta, engkau mendapatkan pahala seperti yang kau niatkan tadi itu. Masya Allah. Jadi setiap langkahnya ke masjid dihitung apa? Dihitung pahala. Riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, qad jama'allahu laka, Allah telah mengumpulkan dua kebaikan untukmu. Satu kebaikan langkahnya banyak menuju masjid, yang satu kebaikan tidak pernah ketinggalan jamaah, sehingga walaupun jauh rumahnya tapi setiap hari 5 kali jumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan jumpa Nabi dia dapatkan, keutamaan langkahnya banyak juga dia dapatkan. Masya Allah. Jadi yang rumahnya jauh-jauh dari masjid ini, Masya Allah, pahalanya paling banyak. Atau yang dekat tapi memutar begitu. Sahabat Nabi itu kalau berangkat ke masjid langkahnya pendek-pendek supaya dihitung banyak langkahnya itu. Supaya dihitung apa? Banyak langkahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kalau kita merenungi, tadi kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya ini? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yang mengucapkan kita sendiri apa bareng-bareng? Sendiri kan? Artinya masing-masing membaca atau imam yang membaca. Dalam mazhab Syafi'i makmum juga membaca, tapi dalam mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah cukup imam yang membaca. Tapi ada rahasia menarik kata Imam Ar-Razi. Mengapa pakainya na'budu, kami menyembah, bukan iyyaka a'budu. Iyyaka a'budu, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, tapi kami pakainya nun. Nun itu dalam bahasa Arab maknanya dua. Bisa nun itu kami maknanya jamak, orang banyak. Bisa nun kami maknanya orangnya sendiri tapi dia orang besar gitu. Kayak presiden mengatakan kami akan berbuat seperti ini, artinya lil ta'dil. Ya, dalam Quran Allah menyampaikan inna khalaqnakum misalnya. Kami menciptakan kalian. Pakainya inna, kami menciptakan kalian. Apakah Tuhan banyak? Tidak. Tapi ini Tuhan Allah yang maha agung, yang maha besar. Makanya kami lit ta'zim, untuk memuliakan, mengagungkan kami. Walaupun Allah Maha Esa, mufrad, qul huwallahu ahad. Tapi dalam ayat tadi iyyaka na'budu, ini kan kita dalam posisi menyembah, mengabdi kepada Allah. Kalau nunnya diartikan lit ta'zim, memuliakan, kurang pas. Orang itu kalau menyembah kepada Tuhannya kan bukan membesarkan dirinya, tapi merendahkan dirinya. Enggak mungkin kami saya kami ini menyembahmu, kan enggak mungkin. Mesti merendah. Oh, kalau begitu berarti nunnya ini bukan untuk memuliakan, mengagungkan diri, tapi nunnya ini menunjukkan ya Allah bahwa kami ini menyembahmu tidak sendirian. Kami menyembahmu itu berjamaah, bersama-sama.
Dan ini dalil kata Imam Ar-Razi, perintah kalau sholat bagi laki-laki terutama untuk berjamaah agar mendapatkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami berjamaah, kami menyembah. Artinya ya Allah, saya menyembahmu itu tidak sendirian, tapi bersama-sama. Mungkin ketika saya sholat ada lintasan ya, pikiran yang enggak fokus, tidak khusyuk, ada bacaan yang kurang pas, tapi kami menyembahmu ya Allah bersama-sama. Berkat mungkin ada jamaah yang lain yang khusyuk sholatnya, tolong terimalah juga sholat kami ya Allah. Begitu. Makanya kata Imam Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadhili dalam kitabnya Syarah Yaqutun Nafis, beliau mengatakan kalau orang itu berjamaah, sholat jamaah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang pertama imamnya. Ketika imamnya khusyuk, bacaannya bagus, Masya Allah, maka Allah terima dia dan Allah terima seluruh makmumnya. Allah terima semuanya. Kalau imamnya kurang pas, bacaannya mungkin payah, kemudian kurang khusyuk, Allah pandang jamaahnya. Kalau di antara makmumnya itu ada yang khusyuk, ada yang bagus bacaannya, Allah terima dia dan diterima semua jamaah yang lain juga. Seandainya semuanya payah semuanya, ya, bacaannya payah dan enggak ada yang khusyuk gitu, itu Allah tetap terima karena jamaahnya. Maka mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah, berjamaah di masjid bagi laki-laki sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, semakin hari semakin cinta kepada beliau, semakin ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya, mempelajari syariatnya, memperjuangkan agamanya, dan semoga kita semua bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mohon izin saya juga baru datang tadi, mohon maaf. Ini ya, kita bahas singkat saja dikit tentang masalah fikih ya. Dulu kalau nggak salah pertemuan yang lalu kita membahas makanan tuh ya, makanan ya. Nah, kita insya Allah pertemuan kali ini akan membahas mengenai perhiasan. Ini ada bab dalam bab zakat, dalam bab fikih bab zakat. Ada zakat mal, harta. Katanya ada berapa jenis harta yang wajib dizakati? Ada berapa jenis harta yang wajib dizakati? Yang wajib dizakati? Berapa? Ada 6. Ada 6. Ini mulai fikih klasik sampai saat ini ada 6. Walaupun untuk fikih kontemporer nanti ada tambahan zakat profesi dan lain sebagainya. Tapi yang pokok sejak zaman Nabi sudah ada itu 6. Satu, ada zakat namanya peternakan ya, peternakan sapi, unta, kambing, ini wajib zakat ya, dengan beberapa syaratnya ya, ada haul, ada nisab dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Ada zakat naqdain, emas dan perak. Yang ketiga ada zakat ma'din, zakat barang tambang. Jadi freeport itu wajib zakat juga. Yang keempat apa? Zakat tumbuh-tumbuhan ya, ada padi, ada buah-buahan. Kemudian ada zakat namanya apa? Ar-rikaz. Itu zakat zakat barang temuan. Jadi timbunan jahiliyah, barang temuan, menemukan apa itu ada. Yang itu sifatnya mahal, emas, menemukan benda-benda yang ya kayak emas atau kuda zaman Majapahit misalnya begitu, itu juga wajib dizakati. Nah, kemudian ada beberapa syarat ketika membahas mengenai zakat emas itu. Zakat emas ada di antara syaratnya, emas itu bukan perhiasan yang mubah.
Kalau kayak ada wanita punya kalung, punya gelang, punya cincin, itu tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dia perhiasan yang diperbolehkan dan hukumnya mubah asal tidak berlebihan. Nah, kemudian setelah itu ada pembahasan, kalau begitu dibahas dong, apa perhiasan yang boleh dipakai dan apa yang nggak boleh dipakai. Makanya ada pembahasan mengenai itu. Perhiasan yang boleh dipakai tentu tidak ada kewajiban zakat. Perhiasan yang nggak boleh dipakai tapi disimpan dan lainnya maka tetap wajib zakat. Dan Islam itu tidak menghalangi orang untuk berhias. Pernah Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Jadi orang sombong itu nggak akan masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana? Kita laki-laki itu kadang suka ya pakaiannya yang bagus, sendalnya yang bagus. Apakah itu sombong? Maka beliau bersabda, innallahal jamil yuhibbul jamal. Bukan itu sombong itu. Itu keindahan. Allah itu maha indah, suka keindahan. Lah apa itu sombong? Innamal kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Sehingga Islam tidak melarang orang berhias pakai perhiasan entah itu emas atau perak, tapi ada ketentuannya. Siapa yang boleh pakai emas dan siapa yang boleh pakai perak dan seperti apa pemakaiannya. Makanya ini sangat penting sekali agar kita juga tidak salah dalam memakainya. Pernah Rasulullah itu melihat sahabat Nabi memakai cincin dari emas. Maka sama Nabi langsung diambil cincinnya, dibuang. Kamu ini kenapa kok ada bara api di tangan kamu ini? Begitu. Langsung diambil, dibuang. Kemudian beliau pergi, ada sahabat yang lain, ambil lagi, kan bisa dijual sahabat yang lain. Kata sahabat yang dibuang tadi, enggak, itu cincin sudah dibuang sama Nabi, enggak akan saya ambil lagi. Ini Masya Allah. Jadi ada itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Intinya ada beberapa ketentuan dan syarat kita boleh memakai perhiasan, tapi Islam tidak melarang orang untuk berhias, bahkan menganjurkan untuk berhias. Pernah, bahkan nggak hanya wanita jelas ya itu disuruh untuk berhias untuk suaminya, tapi laki-laki pun juga Allah perintahkan untuk berhias. Pernah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, ya, beliau adalah imamnya para ulama ahli tafsir. Abdullah bin Abbas, ya, itu pernah melihat seorang laki-laki itu pakaiannya acak-acakan, rambutnya nggak disisir gitu. Maka beliau panggil, mas, kamu jangan seperti itu. Loh, kenapa? Karena saya mendengar Nabi pernah cerita dulu orang-orang Bani Israel itu seperti kamu ini laki-lakinya, nggak ngerawat diri, ya, rambutnya acak-acakan nggak disisir, pakaiannya juga lusuh. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya pada berzina. Kamu hati-hati gitu. Kelihatannya zuhud tapi merusak keluarga itu. Gitu. Makanya ada kalimat yang menarik, tazayyanu linisaikum kama tazayyanna lakum. Berhiaslah kalian wahai laki-laki untuk istri kalian sebagaimana para istri diperintahkan berhias untuk suaminya. Artinya Islam itu juga menyuruh kita untuk berhias. Hanya ini ada ketentuannya, perhiasan apa yang boleh kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin ila aqal. Al-aslu fil dhahab. Kita akan bahas dulu mengenai emas ini. Emas. Bagaimana ketentuan menggunakan emas? Kaidah asal memakai emas itu at-tahrimu fi haqqir rijal. Untuk laki-laki hukumnya haram. Ini hukum aslinya. Nanti ada pengecualian. Untuk laki-laki haram menggunakan perhiasan
emas, cincin emas, anting-anting emas, ya itu nggak boleh, anting-anting apalagi, ya. Pokoknya perhiasan emas nggak boleh. Ini hukum asal. Wal ibahatu fi haqqin nisa. Tapi untuk wanita boleh memakai perhiasan dari emas. Ini hukum asal, hukum dasar. Dan dalam setiap kaidah itu ada ungkapan, setiap kaidah ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Di antaranya ini. Wa yustasna min dzalika jawazut tikhali anfin min dhahab. Laki-laki boleh tidak Ustaz memakai emas? Boleh kalau itu ada hajat atau memang keperluan yang sifatnya darurat. Contohnya apa? Memasang hidung emas. Dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi yang berperang, ikut berjuang. Hidungnya kepotong. Karena kepotong dan dia mau pakai emas, takut nggak boleh. Akhirnya ditambal itu hidungnya supaya nggak tampak bolong gitu. Ya, ditambal pakai perak. Tapi kemudian beberapa waktu malah semakin sakit itu. Jadi membusuk atau bagaimana begitu. Akhirnya minta izin pada Nabi, boleh nggak ditambal pakai emas? Dan Nabi mengizinkannya, boleh menambal hidung pakai emas bagi yang terpotong hidungnya. Tapi yang hidungnya nggak terpotong nggak boleh. Operasi plastik ya, ganti emas nggak boleh. Ya. Ini yang bagi yang terpotong hidungnya. Maka itu diperbolehkan. Nah, karena boleh memasang hidung emas, para ulama mengkiaskan. Makanya fi ma'nal anfi, sebagaimana Nabi memperbolehkan laki-laki pakai hidung emas, maka boleh juga fi jawazihi min dhahab as-sinnu wal anmilah. Boleh memakai gigi emas, boleh ya. Pakai gigi emas boleh. Atau yang mungkin ini ruas jari, bukan jari Pak ya. Kalau jari ini namanya usbu', ini jari. Kalau anmilah ini ruas jari. Satu ruas jari ada yang kepotong, ditambal pakai emas itu boleh. Ya, boleh. Itu juga dikiaskan dengan hidung tadi itu. Itu boleh karena ada hajat. Jadi memasang ruas jari yang kepotong pakai emas. Dan nanti kalau sudah wafat tidak perlu dilepas lagi. Karena ada orang, Pak Ustadz itu bapak saya pakai gigi emas tolong itu buat harta warisan. Enggak boleh, ya, enggak boleh. Itu sudah termasuk bagian dari mayit, dari diri mayit. Enggak boleh dilepaskan. Susuk dari emas, entah susuk kesehatan atau susuk apa gitu kan, itu nggak boleh dilepaskan. Artinya itu sudah bagian dari tubuh mayit. Gigi emas juga sama, ya tidak boleh. Jangankan mencopot giginya, dan itu jelas itu namanya hadku hormatil mayit, merusak kehormatan mayit. Jangankan itu, melepas pakaiannya saja dengan gusa-gusu itu pun nggak boleh, karena mayit itu merasakan sakitnya dalam riwayat itu. Dia habis kesakitan, dicabut nyawanya, itu harus yang lembut, yang pelan ketika melepas pakaiannya, apalagi nyabut gigi gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi itu tadi yang pengecualiannya, laki-laki itu dia boleh memakai memakai emas, tapi kalau itu memang ada keperluan, contohnya giginya tanggal ditambal pakai emas. Kalau usia 25 ke atas sudah nggak tumbuh lagi, maka ditambal pakai emas, termasuk itu ruas jari. Tapi kalau besar, setangan, satu jari setangan ini nggak boleh ya. Ganti hanya satu ruas jari boleh, gigi boleh. Hidung tadi itu, kalau hidung memang ada hadisnya, Nabi mengizinkan boleh memakai emas. Baik, itu yang pertama. Wa kullu ma jaza min hadhil madhkurat. Semua hal tadi, pengecualian yang diperbolehkan untuk menggunakan emas, maka faminal fiddati aula, maka juga itu boleh memakai perak, dan itu tentu lebih dibolehkan lagi gitu.
masang hidung pakai emas boleh, bagaimana kalau perak? Ya tentu boleh. Masang gigi emas boleh, gimana kalau perak? Boleh gitu. Artinya semua yang dibolehkan pakai emas bagi laki-laki juga boleh menggunakan perak. Hanya kalau besar seperti tangan ini kan segini, ini dalam bahasa Arab namanya al-kaffu. Kalau sini mirfaq, sini alud ya. Kalau ini namanya batnul kaffi. Itu nggak boleh pakai emas, hanya ruas jari. Baik. Kemudian perak. Wa ammal fiddatu, adapun perak. Boleh tidak laki-laki pakai perak? Fayusannu, disunahkan. Lirrajuli, bagi laki-laki, lubusul khatami minha, sunnah bagi laki-laki untuk memakai cincin dari perak. Ada yang pakai cincin pakai perak? Saya pun nggak pakai. Itu sunnah ya. Nabi kita pakai apa? Cincin pakai perak. Kalau kita melihat dulu Imam Malik bin Anas itu pakai cincin pakai perak. Kalau emas jelas haram ya. Kalau perak itu hukumnya sunnah Nabi. Ijma'an, ini secara ijma'. Boleh bahkan sunnah bagi laki-laki memakai cincin dari perak. Di mana Pak Ustaz? Di jari tengah, jempol, apa di kelingking atau manis letaknya? Di mana Pak? Nah, di sini fi khinsiri yaminihi aw yasarihi. Meletakkan cincin itu bagi laki-laki itu sunnahnya di kelingking. Khinsir itu kelingking, bukan di jari manis ya. Nabi dalam banyak hadis dapat di kelingking. Boleh di kelingking kanan, boleh di kelingking sebelah kiri, tapi yang lebih utama di sebelah kanan, karena itu yang banyak diriwayatkan dari hadis tentang perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pakai cincinnya di kelingking sebelah kanan. Pak Ustadz, tapi kan pakai cincin sebelah kanan, di kelingking sebelah kanan itu kan ciri syiaran lirrawafid, cirinya orang-orang Syiah. Itu kita tasabuh dengan mereka. Gimana tasyabuh? Ini tidak, kata beliau, la atharolahu, tidak masalah. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin ada orang-orang yang fasik memakai itu misalnya, tetap itu hukumnya sunnah. Kan katanya ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan begitu. Orang yang menyerupai sekelompok manusia, ada orang fasik biasanya pakai anting-anting kok ikut mereka, maka nanti dari kiamat akan ikut seperti mereka, akan dikumpulkan dengan mereka. Memang Nabi melarang tasyabuh. Mohon maaf ya, pakai salib misalnya begitu ya, atau menyerupai orang-orang yang non misalnya begitu. Ada ancaman akan Allah kumpulkan dengan mereka. Tapi tidak semua tasyabuh, tidak semua menyerupai itu dilarang. Contohnya apa tadi itu? Ada satu sunnah Nabi pakai cincin di kelingking. Tapi malah jadi adat, jadi kebiasaan satu kelompok yang menyimpang gitu. Menyimpang. Apakah sunnahnya hilang? Tidak. Tetap ini hukumnya sunnah. Saya dulu pernah di Yaman itu, di Hadramaut, punya dosen namanya Dr. Zain Al-Idrus, dosen hadis, doktor hadis. Jenggotnya panjang. Nah, sama teman-teman Indonesia kan suka usil, Pak. Usil ini. Wah, jangan-jangan ini kelompok ekstrim gitu ya. Yang suka gampang nyala-nyalakan lah begitu lah. Nah, kemudian Ustaz, jangan apa kelompok ini gitu. Beliau ketawa aja. Gimana orang kok nyangka saya kelompok ekstrim itu gitu. Nahnu ahaqqu bisunnah minhum, ini sunnah Nabi. Kita lebih berhak memakai sunnah Nabi dibanding mereka yang ekstrim itu gitu. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Karena gara-gara kita tidak melaksanakannya, akhirnya dianggap itu bukan sunnah. Jadi klaimnya kelompok tertentu gitu. Makanya mestinya itu sunnah kita hidupkan. Jadi pakai cincin tadi kan itu sunnah. Jadi misalnya yang pakai cincin itu anak-anak pang misalnya, apakah hilang kesunahannya? Tidak, tetap hukumnya sunnah. Makanya
Dan tasyabuh itu apa? Kita mengikuti satu adat kelompok tertentu yang itu merupakan ciri khas kelompok tersebut. Jadi nggak setiap tasyabuh dilarang. Satu, yang itu memang ada sunnahnya, maka bukan tasyabuh atau penyerupaan yang dilarang. Yang kedua, menyerupai yang itu bukan ciri khas, itu boleh. Dulu Imam Malik bin Anas, itu pendiri mazhab Maliki, pernah melarang orang pakai burnus. Apa itu burnus? Jubah panjang yang ada tutupnya, yang ada apa? Tutupnya, topinya itu. Itu pakaiannya uskup, pendeta Nasrani. Maka beliau larang orang Islam pakai itu karena menyerupai mereka kaum Nasrani. Nah, kemudian beberapa tahun silih berganti, banyak orang Islam pakai itu. Sehingga sudah hilang lagi ciri khasannya, artinya sudah bukan lagi jadi apa? Ciri khas kaum Nasrani. Maka beliau mengatakan sekarang sudah boleh karena sudah bukan ciri khas kaum Nasrani. Saya ingat dulu pernah ada fatwa karena yang pakai jas itu penjajah Belanda yang dia bukan Islam gitu. Dilarang kan orang-orang pakai apa? Pakai jas. Sekarang sudah orang Islam pakai jas. Maka keharaman jadi hilang. Itu artinya hukum tentang tasyabuh itu juga berkaitan dengan oraf atau adat yang itu berubah-ubah. Baik, jadi intinya tadi laki-laki sunnah memakai cincin dari apa? Dari perak gitu ya. Walau takhattama ar-rajulu fi ghairil hinsir. Pak Ustaz, kalau ada laki-laki dia pakai cincin di selain kelingking, tapi di jempolnya atau jari manisnya, ini boleh apa tidak boleh? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ya, pendapat yang ashah, yang kuat, halal tapi makruh ya. Ada yang mengatakan haram, kenapa? Karena perbuatan itu menyerupai tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Wanita yang pakai cincinnya di tengah, di apa, dan Nabi melarang kita laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ini nggak boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tetap boleh, tapi makruh. Yang paling bagus di kelingking. Cuman makruhnya ini bukan makruh yang sampai haram, tidak. Makruh tanzih. Makruh para jamaah sekalian itu juga bertingkat-tingkat. Ada makruh yang mendekati haram, namanya makruh tahrim. Seperti sholat setelah subuh, sholat hajat setelah subuh, ini nggak boleh. Makruhnya mendekati haram. Sholat hajat setelah asar, ini nggak boleh ya. Mendekati haram, makruh mendekati haram. Tapi ada makruh tanzih, makruh yang mendekati halal. Ini memakai cincin perak tadi itu di selain kelingking, itu makruhnya mendekati halal, nggak sampai mendekati haram. Contohnya lagi misalnya makruh tanzih itu apa? Minum berdiri. Itu makruh tapi tanzih. Minum berdiri. Makruh tapi mendekati apa? Halal. Artinya tidak sampai ke yang haram. Kecuali kalau dalam mazhab Hanafi kecuali dua. Minum air zam-zam sama minum air bekas wudu. Dan Nabi pernah minum air bekas wudu itu dengan berdiri, dan itu juga itu kata mereka para ulama itu obat. Jadi air zam-zam itu obat sama air bekas wudu. Bukan air bekas wudu, air yang netes, bukan. Jangan dipahami salah. Nah, kita wudu dari bejana, kemudian kita ambil airnya, air sisanya itu obat. Itu diminum berdiri. Nabi pernah minum berdiri air bekas wudu. Dalam mazhab Hanafi, air bekas wudu tadi itu, sisa wudu dan air zam-zam itu boleh berdiri. Tapi kalau selain itu makruh tanzih, makruh yang mendekati apa? Halal bukan haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i walaupun zam-zam tetap sunnahnya duduk. Kenapa? Nabi pernah minum berdiri air zam-zam itu untuk menjelaskan boleh, bukan sunnah, tapi boleh, karena dalam riwayat Nabi menyuruh kita untuk duduk ketika minum. Baik, ala kulli hal tadi. Jadi kalau pakai cincin di selain kelingking itu pendapat yang kuat, halal tapi itu makruh. Ada yang mengatakan haram, kenapa? Menyerupai wanita. Baik, Pak Ustadz, cincin yang perak tadi
apakah boleh yang pakai batu atau yang tanpa batu ya? Kadang-kadang kan begitu ya, sampai detail begitu ya. Ada cincin pakai batu bacan gitu, atau mata kucing gitu. Di sini bebas ya. Wa yajuzu lubsuhu bi fadlin wa bidunihi. Boleh pakai cincinnya dengan batu atau tanpa batunya itu. Terus kalau pakai batunya itu yang bagaimana posisinya? Di luar atau di dalam? Itu kan itu juga dibahas kalau ulama sampai detail. Fa in kana fihi fardun, kalau ada batunya, ada matanya itu, ustuhibba ja'luhu mimma yali al-kaf. Jadi menjadikan batunya itu ke arah dalam. Jadi ada kayak orang stempel itu. Jadi ke arah bagian dalam. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnah, tapi kalau di luar juga boleh, tapi sunnahnya di ke bagian dalam. Jadi Nabi kan biasanya pakai stempel pakai itu. Jadi beliau punya cincin untuk nyempeli surat, tulisannya Allah Rasul Muhammad. Jadi yang paling atas Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga Muhammad. Aslinya Muhammadur Rasulullah begitu, cuman ini adabnya Nabi menulis itu begitu. Allah paling atas, kemudian Rasul, kemudian Muhammad. Jadi itu nama aslinya Muhammadur Rasulullah. Itu hanya adab ketika menulis tadi itu. Itu beliau pakai di bagian dalamnya untuk stempel. Baik. Walau kana indahu khawatim katsirah, Pak Ustaz. Ini ada laki-laki, cincinnya banyak, ya. Apakah boleh dipakai semuanya? Jempolnya ada cincinnya, jadi tengahnya ada cincinnya, gitu kan. Terus kelingkingnya pakai cincin juga, 5 pakai semua ini. Boleh apa tidak ini? Ini juga ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Ini pendapatnya Al-Azra'i dan Ad-Darimi. Itu beliau mengatakan boleh kalau asal tidak dianggap israf. Asal adat atau uruf ya, daerah setempat tidak menganggap itu berlebihan. Tapi kalau uruf adat setempat itu dianggap berlebihan, israf, maka hukumnya enggak boleh. Tapi pendapatnya Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan tidak boleh. Jadi cukup satu aja. Jadi dalam masalah pakai cincin double itu ada dua pendapat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan At-Tabari mengatakan tidak boleh, tapi Imam Al-Azra'i dan Ad-Darimi boleh, yang penting tidak dianggap israf berlebihan oleh adat setempat. Ya. Tapi kalau misalnya banyak cincinnya, cuman kalau itu enggak dipakai semua, hanya dipakai bergantian. Nah, ini jelas kalau itu boleh, ya itu enggak ada khilaf para ulama, hukumnya boleh, tidak hanya untuk bergantian, bosan satu ganti yang lain begitu kan. Jadi itu enggak ada masalah. Ada masalah. Jadi mengenai cincin laki-laki jelas tadi kembalinya kepada uruf, dan ada kaidah sesuatu yang tidak ada batasan dalam syariat itu nanti kembalinya kepada adat uruf setempat. Kalau dianggap berlebihan maka tidak boleh, kalau dianggapnya itu wajar masih patut maka hukumnya boleh. Baik, kemudian wa yajuzu lahunna, bagi para wanita. Sekarang tadi laki-laki ya. Laki-laki boleh pakai cincin atau boleh pakai emas, tapi tadi dalam kondisi hajat atau darurat. Itu hukum untuk laki-laki. Bagaimana untuk wanita? Nah, untuk wanita wa yajuzu lahunna, boleh bagi wanita, walis sibyan, dan untuk anak-anak, lubsul haliyyi minal fiddah, boleh memakai perhiasan dari perak, wadzahabi, dan emas, jami'an semuanya. Jadi mau pakai emas ya, mau dikasih cincin atau anting-anting ya, atau siwar itu gelang, khol gelang kaki dan lain sebagainya. Nah, itu boleh mereka pakai perhiasan dari perak atau emas. Yang penting tidak dianggap israf sampai berlebihan. Asal itu masih wajar, patut, itu boleh, ya boleh. Bahkan di sini apakah boleh pakai mahkota? Boleh. Artinya pakai mahkota, yang penting
tidak dianggap berlebihan. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh karena itu mahkota biasanya untuk laki-laki. Baik. Kemudian qol ashab ini, kalau pakaian yang pakai pakaian baju ada emasnya apakah boleh? Ini wal ashah yajuzu lahunna, boleh bagi wanita memakai pakaian yang ditenun atau ada benangnya yang itu dijahit pakai emas, itu boleh pakai emas atau pakai perak bagi wanita. Tapi bagi yang laki-laki maka tidak boleh. Kemudian Pak Ustadz, nah itu gelang tadi, gelang, kalung itu apakah nanti wajib dizakati? Asal masih dianggap patut ya oleh oraf setempat, ada tempat yang patut, maka itu dihukumi halal, tidak wajib zakat. Kalau hewan-hewan tadi, kalau sapi, kambing itu kalau dipakai untuk kerja kan nggak wajib zakat. Juga sama. Jadi perhiasan asal digunakan dan perhiasannya masih mubah, masih diperbolehkan, maka tidak terkena zakat. Yang kena zakat perhiasan yang nggak dipakai atau perhiasan yang itu memang diharamkan, maka itu hukumnya kena zakat. Jelas gini. Kemudian bagaimana Ustaz kalau menghiasi alat perang pakai emas atau perak, boleh apa tidak? Ini kata para ulama, menghias pedang, tombak ya, atau ya apapun lah, baju besi dengan emas, ini hukumnya haram ya bagi laki-laki. Kenapa? Itu berlebihan dan itu juga seperti ada kesombongan di situ, sehingga tidak boleh. Pak Ustadz, itu ada hadis Nabi pernah, Rasulullah itu ketika Fathu Mekah, beliau memakai pedang dari emas dan juga ada peraknya, ada emasnya, ada peraknya. Ini kata para ulama, itu bukan emas tapi tamwih ya, sepuhan, dan itu memang Nabi dikasih dalam kondisi sudah seperti itu, bukan beliau yang bikin, sehingga itu tidak emas yang asli tapi sepuhan. Ya. Kalau menghias tadi pedang, alat perang pakai perak boleh enggak? Boleh. Kalau perak boleh. Tapi kalau emas tidak boleh karena dianggap berlebihan ya. Kayak pedang, tombak, anak panah dilapisi perak, ini masih diperbolehkan. Baik. Kalau ini Al-Qur'an boleh apa tidak? Quran. Amma tahliyatul mushaf, ya, melapisi mushaf Al-Qur'an. Jadi kertasnya atau sampulnya ini boleh tidak mushaf dihiasi pakai emas. Ini kata ulama, wa amma bil dhahab fajaizatun lil mar'ah. Boleh tapi hanya untuk wanita. Kalau untuk laki-laki enggak boleh. Jadi emas itu untuk menghiasi Quran, itu untuk wanita bukan laki-laki. Kalau mau laki-laki bolehnya menghiasi Quran pakai perak. Kalau untuk untuk emas tidak boleh. Kemudian adapun menghiasi Ka'bah ya, masjid dengan emas, perak dilapisi begitu, juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena itu memuliakan Ka'bah atau masjid, kayak kelambu Ka'bah itu kan ada itu dari sutra kemudian pakai emas tuh tulisannya kan begitu ya. Itu karena ada itu yang pertama pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh karena itu memuliakan Ka'bah, ada yang mengatakan tidak boleh, haram karena itu juga berlebihan. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya teruskan. Ada pertanyaan mengenai pemakaian tadi? Pemakaian apa? Emas atau perak? Nah, intinya semua yang dilarang kok dikerjakan itu satu hukumnya haram, itu berdosa. Yang kedua ada kewajiban zakat. Pak Ustadz, kalau menulis
Bagaimana hukum menulis Quran dengan tintanya dari emas? Boleh apa tidak? Boleh nggak Pak? Tinta emas. Ini ada itu wa yustasna minhu, dikecualikan dari keharaman tadi melapisi Quran dari mushaf, menulis hurufnya dengan emas. Ini kata ulama ini boleh. Jadi menulis huruf Quran pakai emas itu boleh. Tapi kalau melapisi kertasnya, sampulnya pakai emas bagi laki-laki hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Baik, monggo kalau ada mau ditanyakan dulu terkait apa namanya emas. Pak Ustaz, kalau ini wadah-wadah gelas atau piring emas boleh apa tidak? Boleh nggak Pak? Ya, apalagi itu nggak boleh. Quran aja nggak boleh. Makanya wa amma awanil zahab, wadah-wadah dari emas, saking kayanya ya, sampai piringnya pun emas gitu kan. Adapun wadah emas wal fiddah dan perak, fayahrumu isti'maluha 'ala rijali wan nisa'i jami'an. Haram menggunakannya baik untuk laki-laki atau wanita. Jadi perempuan itu boleh memakai emas untuk perhiasan, bukan dipakai piring. Membuatnya haram, menggunakannya juga haram. Jadi ada kaidah ma haruma istimaluhu haruma ittikhaduhu. Yang haram penggunaannya, haram juga pembuatannya. Jadi yang haram nggak hanya yang menggunakan, yang buat juga nggak boleh. Contoh membuat minum khamr, minum arak, kan haram ya. Nah, minum arak haram. Membuatnya boleh apa enggak? Sama, pabriknya juga haram. Jadi niat itu mempengaruhi hukum, niat itu. Ada dua orang, satu membuat peresan anggur. Tujuannya apa? Untuk membuat cuka. Satu peresan anggur juga untuk membuat arak. Yang satu jadi halal, boleh, yang satu tidak boleh, haram. Kenapa? Niatnya beda. Yang ini meres anggur untuk dibuat arak, ini meres anggur untuk dibuat cuka. Jadi niat itu mempengaruhi. Tadi termasuk saya membuat cincin emas, buat apa? Itu kaum laki-laki yang banyak duit, haram. Begitu dia niat begitu, haram. Jadi walaupun nanti ketika dipakai oleh laki-laki, haram yang kedua. Jadi niatnya sudah haram. Makanya ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Yang haram digunakan, membuatnya juga haram. Piring emas itu enggak boleh, membuatnya juga tidak boleh. Oke, monggo ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, monggo silakan. Untuk membangun masjid dengan kubah emas boleh enggak? Sebentar. Untuk keindahan ya. Tapi bukan emas asli kan? Sepuhan. Oh ya. Enggak murni sepuhan. Ya, tadi kalau di sini di dalam kitab Tazkiratul Fathul Mu'in tadi. Wa amma tahliyatul Ka'bah. Adapun menghiasi Ka'bah dan masjid-masjid dengan emas dan perak, wa tamwihu saqfiha, menyepuh atapnya. Ini kita belum menyepuh atapnya dengan emas. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Satu, ada yang mengharamkan karena itu dianggap berlebihan dan juga itu bukan tempatnya tadi. Ya, bukan tempatnya haram. Pendapat yang kedua diperbolehkan. Kenapa? Ta'ziman lil Ka'bati wal masajid, untuk memuliakan masjid dan Ka'bah. Makanya Ka'bah kan tetap ada penutupnya itu kainnya juga ada tulisannya dari sepuhan emas. Kainnya sutra, kemudian ada sepuhan emasnya. Nah, itu ada yang memperbolehkan. Jadi dalam masalah menyepuh ya atap masjid, kubah masjid dengan emas, ada dua pendapat.
satu ada yang mengharamkan karena memang bukan tempatnya. Yang kedua ada yang memperbolehkan karena apa? Untuk mengagungkan masjid. Dua pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jelas nggih? Ada lagi? Nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tambahan mungkin, monggo silakan. Ya. Ya. Nggih. Memulai wasilah. Oh, artinya dia mendapatkan hidayah dengan perantara temannya begitu. Artinya didakwai temannya, dia ikut hijrah begitu. Maksudnya yang ditanyakan? Oh, masya Allah. Gini. Ya itu hidayah itu begitu. Allah Taala ketemukan dia dengan teman yang soleh, gitu kan? Kemudian dia mau ikut petunjuk temannya itulah hidayah. Karena dan itu namanya hidayah taufik. Dia mau ikut itu hidayah apa? Taufik. Ada orang juga diceramai berkali-kali, pancet aja, gitu. Artinya tetap nggak bergerak, juga ada. Makanya itu ada ada hidayatul bayan, hidayah hanya petunjuk saja, ada hidayah taufik. Dia diberi petunjuk dan dituntun untuk bisa melaksanakan itu. Makanya kan doanya kan gimana? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang hak, yang benar adalah benar, dan berikanlah saya taufik untuk bisa mengikuti yang benar itu. Itu namanya tampakkan, tunjukkan, itu namanya hidayah bayan. Kemudian berikan saya taufik untuk bisa mengikutinya, hidayah apa? Taufik. Nah, kemudian dan tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil. Kemudian berikan saya taufik untuk bisa menjauhi yang batil itu. Tahu ini yang batil itu juga hidayah, petunjuk. Oh, ini salah. Tapi diberikan taufik untuk bisa menjauhinya, itu juga hidayah lagi. Hidayah namanya hidayah taufik itu. Ada orang tahu ini nggak boleh diambil, ini uang korupsi, tapi kepepet gitu ya. Diambil juga. Ini berarti kan hidayah. Dia tahu itu hidayah bayan, tapi nggak ada taufik untuk bisa menjauhinya. Jelas ya? Jadi ada hidayah bayan, ada hidayah taufik. Nah, dalam ayat ihdinas sirata, ihdina itu ya Allah berikanlah saya hidayah. Kalau dalam ayat tafsir itu hidayah taufik. Di samping petunjuk juga minta dituntun sama Allah supaya bisa mengikuti petunjuk itu begitu. Ya, di petunjuk Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada saya yang salah itu salah, berikanlah saya taufik untuk bisa menjauhinya. Karena di akhir zaman nanti itu kadang-kadang kita bingung, Pak. Ini benar tapi kayak salah kayak benar gitu kan. Makanya minta supaya ditunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian diberikan taufik untuk bisa mengikuti yang benar, menjauhi yang salah, begitu. Yaqadha 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani, dalam sebuah syair Arab. Orang itu sudah diuji sama Allah, diuji kadang-kadang dia tuh melihat yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Kadang-kadang begitu, dibalik pikirannya, otaknya itu. Yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek. Yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah gitu ya. Contoh misalnya tarawih, banyak penuh masjidnya. Salat zuhur ada malah bolong-bolong gitu kan. Tarawih itu hukumnya sunnah. Salat zuhur punya
wajib. Yang wajib malah kadang-kadang bolong ditinggalkan. Kalau keluar waktunya, yang sunnah malah dikerjakan. Artinya mestinya yang wajib baru kemudian yang sunnah. Dua-duanya kan begitu. Sedekahnya lancar, masya Allah. Di masjid ditempelkan namanya. Bayar utang nggak bayar gitu kan. Padahal mestinya dia bayar utang terlebih dahulu. Bisa haram itu sedekahnya kalau dia belum bayar hutang. Hutangnya jatuh tempo, dia nggak punya uang yang lain selain itu untuk bayar hutangnya dan belum diizinkan oleh yang piutangnya, itu nggak boleh dia sedekah, bahkan jadi haram. Jadi makanya memang perlu ilmu tadi supaya tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sehingga dan diberikan petunjuk untuk bisa mengikutinya. Baik, moga. Jadi ada orang tampaknya ibadah tapi malah jadi maksiat. Nggih, moga. Nggih, silakan. Kalau selain muslim, Iya. terus mereka masuk Islam, itu bisa disebutkan ada hidayah. Nggih, hidayah. Itu hidayah. Kenapa dia bisa dapat hidayah? Ya, macam-macam. Artinya hakikatnya hidayah itu dari Allah ya, petunjuk itu kan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Petunjuk dari Allah. Tapi wasilahnya Allah berikan jalan itu macam-macam. Dengan dakwah kawannya, ya kan? Dengan tahu-tahu dia dalam kondisi yang sulit kemudian merenung sendiri. Seperti banyak ulama dahulu itu sebelum jadi ulama itu kadang tukang maksiat. Seperti ada kisah Ibrahim bin Adham, tahu ya? Ibrahim bin Adham itu ulama besar. Sebelumnya apa? Polisi suka mabuk, minum arak begitu. Sampai suatu hari beliau itu kemudian punya anak kecil usia 2 tahun. Sangat sayang itu sama anaknya. Dan anak ini punya kebiasaan menarik. Setiap bapaknya mau minum arak, diambil tuh minumnya dipecahkan. Tapi karena sayangnya dia belum nggak marah sama anaknya. Singkat cerita, ini anak meninggal dunia di usia 2 tahun, belum balik. Bapaknya sangat sedih sekali, kemudian sampai beliau tuh ya tidur malam, belum sempat isyaan. Nah, pas tidur itu belum ngimpi, seperti hari kiamat datang gitu kan. Nah, kemudian beliau dikejar ular yang besar, ini panjang ya. Nah, intinya ternyata anak tadi itu yang menyelamatkan dan dinasihati sama anaknya. Itu yang ular itu adalah amal buruk bapak gitu ya, sehingga akan mengejar sampai masuk ke dalam neraka. Ada orang tua yang putih yang lemah nunjukin kamu ke sana, siapa tahu ada yang bantu, tunjukin ke tempat anaknya itu. Tapi dia nggak bisa menolong, cuma bisa nunjukkan aja karena dia lemah. Itu amal kebaikan bapak yang sedikit, jadi dia nggak bisa melawan ular itu yang besar. Dia mimpi begitu sampai bangun tidur tobat. Jadi ada juga begitu. Jadi ada yang dengan temannya, ada yang lewat mimpi tadi itu, ada yang ya Allah kasih hidayah macam-macam. Dalam kondisi yang sulit, kemudian dia tahu-tahu merenung sendiri kan begitu, Allah kasih hidayah lewat kajian, lewat dan lain-lain sebagainya. Makanya perintah kita ya Rasulullah menyampaikan untuk berdakwah, menyampaikan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Karena memang orang itu dapat hidayah diantaranya dengan diajak, didakwai, dan siapa yang mengajak kebaikan, kemudian orang yang diajak itu mengikutinya, maka yang mengajak mendapatkan pahala yang sama seperti yang dikerjakan oleh yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi pentingnya itu mengajak kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kan begitu. Saling menasehati, karena memang hidayah itu ada juga dari nasihat, kawan yang baik itu juga sebab hidayah. Begitu ya. Jadi banyaklah sebab hidayah. Ada dengan berkawan yang baik, dengan yang macam-macam. Ada lagi? Cukup ya? Yang
Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah berkahi, Allah ridhai. Ini mohon maaf sekali, saya baru nyampe dari stasiun pas subuh. Alhamdulillah saya bersyukur bisa di sini dan senang sekali bisa silaturahim dengan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah berkahi, pertemuan yang membuat kita nanti bisa saling mensyafaati di hari kiamat. Kalau di antara kita nanti ada yang duluan ke surga, ya mudah-mudahan itu bisa mensyafaati yang lainnya. Saya ingat ada orang tua itu ketemu, Ustaz, saya senang sekali. Kenapa? Baru ketemu teman saya dulu SMP, udah tua, masih ingat saya gitu. Saya bayangkan, ya Allah, itu di dunia, nggak ketemu sekian puluh tahun, ketemu itu senang gitu. Apalagi nanti kalau di yaumil qiyamah, ketika sebagiannya ada di neraka, kemudian ya Allah, itu teman saya dulu ngaji bareng sama saya, disyafaati, gimana senangnya begitu. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan kita Allah berkahi, pertemuan yang saling mensyafaati nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadlna fa'ajilna sif'adhibna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.